Halo para pelacak fakta dan pencari makna hidup, balik lagi di channel yang selalu ngasih lo insight sambil rebahan. Kali ini kita mau ngebahas satu topik yang sering bikin orang geleng-geleng kepala sambil ngedumel dalam hati. Kok negara kita yang katanya kaya raya ini nggak pernah jadi negara superpower ya? Padahal, dari kecil kita udah diajarin kalau Indonesia itu negeri yang subur, kaya akan sumber daya alam dan punya potensi luar biasa. Tapi kenyataannya, kita gitu-gitu aja. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe, biar lu nggak ketinggalan topik-topik ngena kayak gini. Indonesia tuh ibarat rumah gede yang isinya harta karun, tapi nggak pernah bisa dimanfaatin maksimal. Ada emas, ada nikel, ada laut luas, ada hutan yang nggak habis-habis. Tapi anehnya, kehidupan rakyatnya masih banyak yang kesusahan. Lo pasti pernah mikir, kok bisa ya, negara yang kayak gini masih banyak orang miskin? Itu juga yang jadi pertanyaan jutaan warga plus 62 lainnya. Salah satu jawabannya simple. Kekayaan alamnya emang ada, tapi yang nikmatin bukan rakyatnya sepenuhnya. Banyak yang malah dijual keluar, mentah-mentah, tanpa diproses dulu. Jadi ya gitu, kita cuma jadi tukang gali, yang dapat untung gede malah negara lain. Lo bayangin, kayak lo nanam padi tapi yang makan nasinya orang lain duluan. Terus masalah yang udah kayak langganan bulanan korupsi. Udah bukan rahasia lagi kalau uang negara sering bocor kemana-mana. Proyek jalan, proyek pendidikan, bantuan sosial, semuanya bisa kena. Negara nggak akan bisa jadi kuat kalau uangnya terus bocor dan rakyatnya nggak dapat manfaat langsung. Politik juga nggak kalah bikin pening. Tiap ganti pemimpin, ganti kebijakan. Tiap 5 tahun ribut lagi, mulai dari isu receh sampai yang berat. Nggak ada kesinambungan yang jelas. Negara superpower itu butuh arah yang konsisten, bukan kayak naik odong-odong, muter-muter tapi nggak nyampe. Masalah pendidikan juga masih jadi tugas besar. Banyak anak-anak yang susah sekolah, fasilitas minim, guru kurang, dan akses yang nggak merata. Padahal superpower itu lahir dari generasi cerdas, yang dikasih bekal ilmu, bukan cuma disuruh hafal pasal. Terus SDM kita juga nggak kalah keren kok. Banyak banget anak muda yang jenius, kreatif, punya ide gila. Tapi sayangnya, nggak dikasih ruang yang cukup buat berkembang. Akhirnya mereka malah kabur ke luar negeri, nyari tempat yang bisa ngasih mereka panggung. Kita juga masih terlalu bergantung sama barang-barang impor. Dari HP, laptop, sampai makanan. Kalau negara lain stop kirim barang, kita bisa kelabakan. Negara superpower itu harus mandiri, bisa berdiri di kaki sendiri. Tapi kita masih sering ngandelin negara lain buat kebutuhan dasar, gak cuma barang. Bahkan teknologi juga masih ngikut. Negara lain udah main AI, robot, luar angkasa. Kita masih ribet mikirin internet cepet buat apa? Lo lihat negara-negara maju, mereka invest gila-gilaan di riset dan inovasi. Kita baru rame kalau ada tren TikTok baru. Masalah sosial juga banyak. Ketimpangan masih gede. Di satu sisi ada yang hidupnya glamour, di sisi lain ada yang ngeluh beras mahal. Kalau yang sejahtera cuma segelintir orang, negara susah buat tumbuh bareng. Superpower itu rakyatnya harus kuat bareng-bareng. Terus jangan lupakan soal lingkungan. Hutan digundulin, laut dicemarin, udara makin kotor. Negara superpower masa depannya harus peduli sama bumi. Kalau semua dibabat demi cuan, nanti yang rugi ya kita-kita juga. Banyak juga keputusan besar yang sering nggak mikirin rakyat kecil. Misalnya pembangunan yang megah, tapi warga sekitar nggak ngerasain manfaatnya. Superpower sejati itu bangun dari bawah, bukan cuma tampilan atas yang kinclong. Padahal secara lokasi kita strategis banget. Di tengah jalur dagang dunia, punya banyak pulau, punya potensi wisata, pertanian, dan kelautan yang luar biasa. Tapi nggak dimaksimalin. Kadang malah dibiarin, nggak keurus, atau malah dijual murah ke asing. Lo lihat negara kecil kayak Jepang atau Korea Selatan. Mereka nggak punya sumber daya sebanyak kita, tapi bisa jadi negara besar karena disiplin, fokus, dan konsisten. Kita punya semua bahan, tapi resepnya nggak jalan-jalan. Kita juga suka gampang puas. Baru dapat kemajuan dikit, udah heboh. Baru ada jalan tol baru, udah bangga setengah mati. Tapi lupa, yang penting tuh bukan cuma bikin, tapi gimana ngejaga dan manfaatin itu buat jangka panjang. Kadang mental kita juga masih nyari jalan instan. Mau cepet kaya, cepet terkenal, cepet sukses. Tapi nggak mau proses panjang. Negara yang superpower itu hasil kerja keras bertahun-tahun. Bukan hasil semalam kayak sulap. Dan yang paling penting, kita suka lupa satu hal. Kita tuh negara besar. Punya banyak banget potensi. Tapi kalau potensi cuma jadi cerita, nggak dipakai, ya nggak akan ada hasilnya. Nggak cukup cuma bilang Indonesia kaya, tapi harus ada aksi nyata buat ngelola kekayaannya. Anak muda sekarang sebenarnya udah mulai bangun.
Banyak yang mikir kritis, berani speak up, dan mulai ngebangun hal positif. Tapi tetap aja, sistem yang mendukung itu penting banget. Nggak bisa anak muda disuruh kreatif tapi dikekang terus. Harus ada pemimpin yang bukan cuma pinter ngomong, tapi bisa bikin langkah panjang. Yang nggak cuma mikirin periode jabatannya, tapi mikirin masa depan bangsa. Yang nggak takut nggak populer asal bisa ngasih fondasi kuat buat generasi berikutnya. Negara yang superpower itu nggak instan. Butuh niat, kerja keras, dan kerja bareng. Harus ada kolaborasi antara rakyat dan pemimpinnya. Nggak bisa cuma satu pihak yang jalan, yang lain nonton dari jauh. Indonesia punya kesempatan buat jadi besar. Tapi kita harus keluar dari pola lama yang ngerugiin. Harus berani berubah, bukan cuma ngeluh doang. Nggak perlu jadi kayak negara lain, cukup jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Mungkin sekarang kita belum nyampe. Tapi kalau kita mulai dari sekarang, bisa jadi suatu saat nanti, anak cucu kita bakal hidup di Indonesia yang disegani dunia. Negara yang bukan cuma kaya sumber daya, tapi juga kaya ide, kaya inovasi, dan kaya rasa gotong royong. Jadi sob, lo mau jadi bagian dari perubahan, atau cuma penonton yang nyinyir dari pinggir lapangan? Pilihan ada di tangan lo. Karena superpower bukan cuma tentang kekuatan, tapi tentang kesadaran kolektif buat terus maju bareng-bareng. Kalau lo ngerasa video ini ngasih lo sesuatu buat dipikirin, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Biar makin banyak yang melek, makin banyak yang peduli. Sampai jumpa di video mikir-mikir selanjutnya, Sobat Netizen Kece.